kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur kepadamu pada saat sore malam hari ini kami boleh bersama-sama berada di tempat ini Tuhan. Kami percaya melalui pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa, Tuhan sudah menyiapkan hati kami, membajak tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, yang siap menerima taburan benih kebenaran firman. Tuhan, kiranya Kau memberkati hamba-hambamu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan pujian, penyembahan yang begitu luar biasa dalam melayani kami. Berkati mereka, pakai mereka lebih-lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau akan menutup bungkus kuasa dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka semakin hari semakin mulia dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama duduk diam mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kalau di tempat ini masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu jalannya pemberitaan firman, mengganggu kebaktian ini, kami bersatu hati, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang bekerja di tempat ini, Engkau yang menguasai di tempat ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Sebelum duduk, mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Om, Tante, Susu, Ai, yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, izinkan tentunya lebih dulu kami memperkenalkan diri, ya. Kami dari Mojokerto. Nama saya Pendeta Stefanus Gunawan Agustinus. Seorang gembala sidang di kota kecil di Mojokerto. Siapa di sini yang pernah ke Mojokerto? Angkat tangan. Enggak pernah ya? Atau barangkali saudara tidak pernah tahu ada Mojokerto. Ya, Mojokerto tidak jauh dari sini saudara, kira-kira 50 km, kalau pakai tol hanya sekitar 30 menit biasanya sudah sampai di kota Mojokerto ya. Saya pelayanan di sana bersama-sama dengan rekan-rekan yang sangat luar biasa, yang mana hari ini beberapa ikut bersama saya melayani tadi di depan saudara ya. Biasanya saya pelayanan itu sendirian saudara ya. Kalau saya diundang khotbah sendirian, hari ini khusus ya. Jarang-jarang ya pelayanan bersama-sama dengan rekan-rekan tim yang terkasih. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang membantu kami dalam pelayanan. Tadi yang WL itu juga pendeta saudara ya. Bapak Pendeta Arnold Bernardo Sihaan ya. Hitam manis kata orang ya kan. Oke, puji Tuhan ya. Saya bersyukur untuk mereka semua ya. Teman-teman yang lain yang pelayanan, thank you so much. Jadi tahun 2009 kami melayani di kota Mojokerto saudara. Sampai hari ini sudah 16 tahun lamanya. Dan saya boleh katakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, kalau hari ini pelayanan di tempat ini kalau saya tidak salah ke-6 kalinya ya kebaktian ya. Iya betul ke-6 kali ya. Ke-6 kalinya kebaktian di tempat ini. Saya percaya kalau kebaktian di tempat ini dibangun dengan hati tulus untuk Tuhan, pasti Tuhan yang akan topang. Amin, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong dengan caranya. Dengan caranya, percaya sama Tuhan ya. Kami dulu merintis di sana di Mojokerto dan sampai hari ini Tuhan tolong kok ya. Itu tadi mengandalkan Tuhan itu yang paling penting. Oh ya, tidak lupa izinkan saya kenalkan juga. Saya juga hari ini ya jarang-jarang juga saudara. Biasanya saya pelayanan terpaksa sendirian sejak punya anak. Karena setiap kali pelayanan ya anaknya ada yang gak bisa ditinggal. Saya punya anak 3 saudara. Puji Tuhan yang 2 sudah mulai gede bisa saya titipkan ke adik saya.
Yang satu hari ini saya bawa bersama dengan istri saya yang tercinta. Mungkin boleh bangkit berdiri biar kenal. Ya ini istri saya saudara ya. Biar saudara kenal. Ya, jarang bisa ikut, bukan karena tidak mau bawa, saya selalu ingin bawa. Tetapi kalau saya bawa semua, repotnya luar biasa saudara. Kadang-kadang juga nggak bisa, yang satunya les, yang satunya begini, yang satunya begitu. Karena itu saya hari ini bersyukur, saya boleh bersama-sama dengan istri saya melayani di tempat ini. Ya, dan bersama-sama dengan teman-teman yang luar biasa tadi. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit itu tadi perkenalan dari saya. Jadi kapan-kapan kalau saudara main-main ke Mojokerto, di kota Mojokertonya ya, kemudian saudara lewat Jalan Pahlawan, waktu hari Minggu sore jam 5 atau jam 7 pagi, lalu saudara pengen kebaktian, nah gereja kami ada di Jalan Pahlawan nomor 7, kami menyewa gedung, di atasnya kolam renang saudara ya, jadi di Royal Regency Hall lantai 2. 2 kali kebaktian kalau Minggu jam 7 pagi dan jam 5 sore. Kapan-kapan kalau main silakan main ke sana ya. Kalaupun gak ada saya ada Pak Arnold di sana. Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajarkan kepada saudara tentang perenungan dalam penderitaan. Hari-hari ini saudara, kita tidak bisa pungkiri tidak ada orang yang hidupnya tidak mengalami yang namanya penderitaan. Coba saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu Susu AI yang ada di tempat ini yang hidupnya tidak pernah menderita? Tolong angkat tangan. Tidak pernah menderita? Hah? Enggak ada, semua pernah menderita, betul? Iya, semuanya pernah menderita. Semuanya pernah mengalami kesusahan, apalagi hari-hari ini. Saudara, firman Tuhan semakin digenapi tampaknya. Bangsa bangkit melawan bangsa. Beberapa waktu yang lalu kita digentarkan, digoncangkan dengan COVID. COVID belum selesai, ada kejadian di mana perang antara Rusia Ukraina. Barusan ini mulai Israel, iya kalau nggak salah dengan Iran. Oh jauh Pak, Israel sama Iran di sana. Jangan salah, negara tetangga kita ternyata juga lagi perang. Thailand sama Kamboja. Ya kan? Sedang perang saudara. Nah otomatis hidup ini ketika yang lain perang. Mau tidak mau kita terkena dampaknya. Bisnis makin hari makin susah. Betul apa betul? Yang punya toko semakin hari semakin susah. Ya kan? Apapun semakin susah. Penderitaan dan penderitaan. Mau tidak mau, penderitaan adalah hal yang banyak dialami anak-anak Tuhan. Ya, pernah enggak saudara bertanya begini juga? Tuhan, kenapa engkau enggak peduli dengan penderitaan yang sedang aku alami? Pernah enggak saudara tanya gitu? Atau kedua, mengapa sih ya kok Tuhan izinkan penderitaan ini saya alami? Atau yang ketiga, yang paling ngeri. Kenapa sih Tuhan? Aku ini lagi setia. Aku ini lagi komitmen loh ikut Tuhan. Aku ini lagi sungguh-sungguh loh kok ikut Tuhan. Kok kenapa penderitaan justru banyak aku alami? Wah, ketika saya tanya ini tadi mulai wajah-wajahnya, wah kayaknya gini, saya pernah ngalami tapi gak berani ngaku. Betul gak saudara? Jangan salah, saya juga pernah kok. Saya juga pernah kok menanyakan ini saudara. Pak kapan? Wah beberapa kali. Tetapi yang paling parah, kalau sekarang udah gak ya, dulu paling parah itu pada waktu saya kena sakit saudara. Saya pernah sakit gak bisa jalan, kalau jemaat sudah tahu. Pada waktu saya awal-awal, ya, saya jadi full timer saudara. Saya lepaskan, tinggalkan semua, saya jadi full timer. Saudara tahu saya ikut Tuhan, saya lepaskan semua. Ya, semua tak lepaskan. Yang mana orang tua saya, pekerjaan semua ada, saya lepaskan, saya tinggalkan semua, orang tua tak tinggalkan. Saya jadi full timer. Saudara tahu apa hadiah dari Tuhan buat saya? Saya dikasih sakit saudara. Sakit di kaki sebelah kiri saya. Sampai saya kalau habis posisi duduk lalu berdiri, saya nggak bisa langsung berdiri. Saya harus merangkak.
Sampai kira-kira 15 sampai 20 menit baru saya bisa jalan. Habis tidur begitu, habis duduk begitu. Saudara bayangkan menderitanya saya. Saya waktu itu masih kalau nggak salah usia 21 tahun. Jadi saya itu ekstrim sekali ikut Tuhan memang. Ya, papa saya suruh saya kuliah aja di Amerika, saya tetap bilang, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Berangkat, disuruh keluar orang tok, saya keluar orang tok saudara. Ekstrim ikut Tuhan ya. Jadi saya di usia muda sudah melayani Tuhan. Sudah jadi full timer tidur di gereja. Hadiah dari Tuhan dikasih sakit. Di belakang lutut saya itu muncul benjolan sebesar bola tenis saudara. Di belakang lutut sini. Gak ada angin, gak ada hujan. Ya itu tadi akibatnya. Saya gak bisa enak. Saudara kebayang gak? Waduh menderita, bukan main. Jadi kalau doa dulu, zaman dulu gereja dulu, mungkin saudara tahu zaman dulu ya. Orang dulu itu kalau doa kan berlutut ya saudara ya. Saya nggak bisa berlutut ibu-ibu, bapak-bapak, susu AI. Karena di sini sakitnya luar biasa. Sebelah kiri. Jadi saya dilema. Berdiri pun gini, itu hanya bisa 30 menit. Lebih dari 30 menit saya sakit. Sedangkan kalau saya duduk, habis itu berdiri lagi, sakit lagi. Coba, baru usia 20-an. Padahal waktu itu saudara, saya jadi full timer di sebuah gereja, kapasitasnya 500, jemaatnya kurang lebih 400-an, full timernya aku Dewian. Bersih-bersih gereja, saudara tahu kursi gereja zaman dulu yang pakai kayu ya? Wah kalau ini kan enak, ini empuk ya saudara ya. Zaman dulu itu pakai kayu, bersihnya harus dijomplangkan gini, nyapu ngepel sambil nangis saya saudara. Sakit saya harus jalani. Gerejanya 2 lantai, naik itu lantai kedua sambil nangis. Satu ketika pernah terjadi, gereja itu lagi perbaikan, lagi musim panas, lalu gereja mengadakan perbaikan plafon saudara. Plafonnya diperbaiki, dijebol semua karena musim panas. Saudara tahu tidak ada sesuatu apapun, kita tahu itu musim panas, sudah dijebol semua, hujan deras. Itu lantai 2 kayak kolam saudara. Di kondisi begitu saya harus nimbo dari atas ke bawah. Itu sakitnya minta ampun. Di kondisi itu apakah saya bisa bersyukur? Saya tidak bersyukur sempat. Saya sempat bertanya begini, Tuhan aku kurang apa? Kalau aku seperti Yunus, aku terima. Kalau aku lari dari panggilan Tuhan, aku terima. Aku sakit kayak gini, aku terima. Aku sudah ikut Tuhan. Aku sudah sungguh-sungguh. Aku sudah menyerahkan semua buat Tuhan. Kok hadiahnya sakit gini? Karena sakitnya itu saudara, saya sudah bawa ke sinse, saya sudah bawa ke dokter, saya sudah bawa ke sinsenya tapi bukan sinse yang ini ya, saya pastikan dulu bukan dukun. Sinse beneran yang pakai tusuk jarum dulu saudara. Tusuk jarum ya, di Malang kalau nggak salah. Terus sudah disuruh pijet, saya pijet. Disuruh pakai sepatu khusus, saya pakai sepatu khusus. Pokoknya apapun disuruh saya ikuti. Saya pernah juga dibawa ke Jakarta ya oleh mertua saya. Ya sekarang mertua saya ya, itu anaknya sudah jadi istri saya soalnya ya. Nah, dulu kenal saya, dia kasihan lihat saya, dibawa dia ke Jakarta, dibawa ke profesor saudara. Profesor terkenal, antriannya aja panjang, telat 1 menit harus mundur. Berapa bulan gitu, sampai gitunya. Terkenal manjur luar biasa, dia punya metode disuntik itu sambil dimasuki cairan, enggak tahu cairan apa. Jadi saya kalau nggak salah 36 kali disuntik di sini. Yes. Yang lain katanya sembuh, aku tetap gak sembuh saudara. Wah itu hampir namanya putus asa saudara. Tuhan kok begini. Lalu saya tanya ke rumah sakit. Waktu itu di kota kami ada sebuah rumah sakit, saya tanya ke dokternya. Bisa gak ini dioperasi? Bisa, 50-50. Kenapa 50-50? Gini, karena di belakang lutut ini ada banyak syarafnya, kecil-kecil tipis dia bilang. Jadi ketika dibuka nanti operasi, itu kesenggol syarafnya, ya ada kemungkinan bapak lumpuh. Loh, 50-50-nya gitu. Iya. Nah, kalau berhasil bisa diambil, tapi harus jujur nih Pak, sepertinya bapak ini genetik. Genetik gimana? Jadi kapan-kapan habis diambil, bisa jadi kalaupun berhasil, suatu saat muncul lagi. Yuk, coba saudara, berani operasi kalau sudah kayak begitu? Yuk gak operasi malahan mikir. Coba dia bilang 70, 80 atau nanti habis diambil hilang selamanya. Gak apa-apa tak jalani. Enggak ya. Diambil kalau berhasil kapan-kapan bisa ada lagi. Waduh saudara itu saya gak bisa terima.
Ya itu tadi pertanyaan ketiga. Tuhan, aku kan sudah ikut Tuhan. Aku lagi sungguh-sungguh. Kok malah Tuhan izinkan aku menderita? Saya pernah saudara. Ya singkat cerita lah, singkat cerita. Jadi kalau saudara dengar saya itu memang cerita hidup saya banyak sekali ya. Saya itu singkat cerita saudara, akhirnya pada waktu itu banyak orang gereja yang tahu ya. Karena saya kan full timer di sebuah gereja. Mereka tuh juga sampai kasihan sama saya masih muda. Katanya, nyunyum masih enom ganteng kok kayak gini. Katanya ganteng saudara. Lumayan lah dia ngomong ganteng ya. Kok kayak gini sakno, ya gak apa-apa. Ya kalau dia ngomong begitu ngomong, ya puji Tuhan aslinya hatiku aku dia gak terima kok gitu ya. Kenapa? Karena sakit tuh saudara ya. Tapi saya bersyukur. Saya belajar ya, kemudian saya belajar singkat cerita saya belajar menerima. Saya belajar sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Tapi apakah langsung sembuh? Enggak. Saya diizinkan Tuhan terus membuktikan kepercayaan saya bersyukur. Dan itu mujizat tuh benar. Saya sampai hari ini saya sampai merinding kalau ingat. Saya lagi doa siang seperti biasanya itu saudara. Jadi saya ngalami kurang lebih 6-9 bulan, saya lupa. Saya kemudian lagi doa siang tuh lagi doa gitu. Saya doa sila ya saudara, gak bisa doa gini gak bisa. Jadi doanya sila di atas ranjang. Habis saya amin, saya itu haus. Biasanya saudara, saya itu harus merangkak dulu. Gitu, karena gak bisa kan. Karena kan sakit kan. Tapi hari itu entah kenapa saya jalan saudara. Saya jalan ngambil, saya gak sadar, bener gak sadar. Saya ngambil minum dan kemudian habis minum saya balik ke kamar. Itu merinding saya. Habis balik ke kamar saudara, saya itu baru sadar. Loh aku tadi jalan. Itu saya kaget saudara. Saya itu pelan-pelan naruh gelas itu ya. Saya itu ambil kotok gemeter gitu, tak raba. Hilang saudara. Lalu saya lompat, hilang dan sampai hari ini saya bisa jalan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Loh, haleluya. Ya, itu kisah enaknya, tapi jalaninya berapa saudara? 9 bulanan, 6 bulan, 9 bulan. Wah, selama itu saudara nangis luar biasa. Ya itu tadi. Kenapa Tuhan? Aku justru mengalami ini, aku lagi dekat sama Tuhan. Hari ini loh saya baru tahu kalau ini saya bisa jawab sekarang. Setelah semuanya. Kalau saya dulu tidak diizinkan Tuhan ngalami itu, hari ini saya gak bisa cerita sama saudara. Betul gak? Saudara akan bilang, katanya bapak gak melok ngalami. Aku pernah ngalami bu, pak. Suai, saya pernah ngalami. Makanya saya bisa bilang, ya hari ini mari kita melihat perenungan dari yang namanya penderitaan, dalam penderitaan. Ayo kita mulai belajar sama-sama ya. Oke, saya mungkin gak akan bisa ajarkan semua karena waktu yang ada. Ya, nanti Bapak Ibu bisa minta aja slide saya. Saya sudah berikan slide-nya tadi ke sana untuk Bapak Ibu pelajari karena ini sebetulnya penting buat Bapak Ibu Susu AI mengerti. Ya, buat Bapak Ibu Susu AI pelajari untuk hidup Bapak Ibu Susu AI ketika menghadapi yang namanya penderitaan. Tetapi kalau saya hari ini tidak bisa sempat menyelesaikan semuanya, saya berharap Bapak Ibu Susu AI pelajari sendiri. Ya. Nah, kita akan lihat dulu, saya akan ambil perenungan ini dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Nah, saudara perlu tahu, mengapa kok saya ambil Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Mengapa? Karena Mazmur 139 ini saudara, Mazmur 139 ini berisi perenungan iman Daud di dalam penderitaan. Jadi ini adalah Mazmur yang isinya perenungan di dalam penderitaan. Mengapa saya bisa bilang begitu? Saya punya alasan tentunya. Alasannya adalah di sini kalau saudara baca nanti Mazmur 139 itu ada campuran antara pujian dari Daud mengingat kebesaran Tuhan. Itu di ayat 1 sampai 18. Dan digabungkan, dicampur dengan adanya doa atau ratapan terhadap musuh. Itu di ayat 19 sampai 24. Dan campuran yang semacam ini saudara, campuran ada pujian mengingat kebesaran Tuhan, tapi pada saat yang sama juga dia ada meratap gitu ya. Itu adalah ciri khas Mazmur ketika sang pemazmur itu sedang bergumul dan membutuhkan kelegaan hati. Ya, jadi itu ciri khas Mazmur ketika pemazmur itu sedang bergumul dan membutuhkan kelegaan hati. Bapak Ibu nanti bisa bandingkan dengan Mazmur 13, Mazmur 22, Mazmur 73 atau Mazmur 77. Baik ya,
Jadi saya sudah buktikan dulu bahwa kata-kata dalam Mazmur ini nantinya memang adalah sebuah isinya itu perenungan. Ya, di tengah penderitaan. Mari kita mulai membaca. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ya, sebentar. Iya. Ayat 6 ya. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Wah, kalau ini saudara pernah tahu mungkin. Ada lagunya soalnya. Lagu gimana? Kemanakah aku dapat pergi? Oh, tahu lagunya ya? Nah, hari ini saudara belajar ayatnya. Jadi saudara bukan hanya tahu lagunya ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Mari kita akan bersama katakan, amin. Baik, tentu ayat ini panjang sekali ya. Tetapi Bapak Ibu, saya akan ajarkan bahwa pada Bapak Ibu untuk lebih mudah, ayat-ayat ini bisa dibagi menjadi 3. Ada 3 perenungan Daud yang akan kita lihat bersama, yang dapat dirangkumkan ya dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, ini perenungan di tengah penderitaan. Ketika nanti saudara lagi menderita, renungkan ini. Ketika saudara lagi menderita, renungkan ini. Karena sekali lagi kita semua sadar kita tidak mungkin lepas dari yang namanya penderitaan. Kapan kita lepas penderitaan Bapak Ibu? Mati. Jadi mau lepas penderitaan? Gak ada penderitaan sama sekali kalau sudah mati ya. Ya, gak ada yang mau ya. Jadi kita harus membiasakan diri dengan yang namanya penderitaan. Karena itu memang sesuatu yang lumrah ada. Tinggal bagaimana kita meresponsnya. Ya, mari kita renungkan di tengah penderitaan. Apa yang perlu kita renungkan? Yang pertama, di tengah penderitaan yang perlu saudara renungkan sebenarnya adalah bahwa Tuhan mengenal kita. Mari kita bersama katakan 1, 2, 3. Tuhan mengenal kita. Itulah sebenarnya yang dimaksud ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang perlu kita renungkan dan kita ingat ketika kita lagi menderita atau kita sedang menderita adalah bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa sangat mengenal kita bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia sangat tahu. Kadang-kadang kita bilang begini, apakah Tuhan peduli dengan hidup saya? Apakah Tuhan tahu derita saya? Mazmur menyatakan dan mengingatkan pada kita bahwa dia kenal. Kata kenal di sini dalam bahasa Ibraninya merupakan sebuah pengenalan yang betul-betul kenal secara pribadi. Bukan kenal sekedar tahu. Kadang-kadang kata mengenal dan tahu itu kan di bahasa Indonesia bias ya. Kadang-kadang ya. Misalnya seharusnya ya kalau kita misalnya tahu Bapak Presiden Joko Widodo, pernah melihat Bapak Presiden Joko Widodo, tapi tidak pernah bicara dengan Pak Presiden Joko Widodo dulu ya, mantan Presiden Bapak Joko Widodo. Kita nggak pernah bicara sama beliau, kita nggak pernah ngomong-ngomong sama beliau, tapi kita tahu beliau. Ya, nah itu kata tahu mestinya.
Tapi kalau kita pernah ngobrol deket, kita tahu kesukaannya apa. Seperti suami istri ya Bapak Ibu, Susu AI kalau sudah tua, suami istri itu sangat kenal pasangannya, betul nggak? Iya kadang-kadang sudah tahu. Ada tamu datang, suaminya gini tuh. Oh, ambil teh. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ya, istri. Oh, suami kalau sudah lama kenal istri tahu langsung ya toh. Istrinya lagi nunjukin, Pak lihat tental Pak, kok apa ya tempat liburan nih Pak? Langsung istri suami tahu, oh jaluk liburan nih. Betul nggak ya? Langsung kenal, kenapa? Sudah sering tahu, oh ini minta gitu. Iya, kenal itu di sini, kenal yang dimaksud itu kenal betul-betul secara relasi. Sehingga betul-betul tahu. Dan itulah Tuhan mengenal kita, dia sangat tahu kita. Ya, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Nah saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada saudara tentang bagaimana Tuhan mengenal kita. Ya, saya gunakan kata paling tahu. Ya, bolehlah ya disamakan dengan kata mengenal. Toh dalam bahasa Indonesia seringkali bias kata-kata ini. Oke, Tuhan mengenal kita saudara. Apa yang Tuhan kenal dari kita? Yang Tuhan kenal dari kita adalah yang pertama, Tuhan itu paling kenal atau paling tahu setiap pergumulan kita. Mazmur pasal 56 ayat 9, mari kita buka sama-sama. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Sudah dapat Bapak Ibu Susu AI? Sudah ya? Oke. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Perhatikan, bukankah semuanya telah kau daftarkan. Jadi setiap air mata kita, setiap pergumulan kita, Tuhan tahu tidak? Tahu, bahkan kata firman Tuhan, didaftarkan. Wow. Jadi ketika ada saudara dalam penderitaan, saya mau saudara belajar merenungkan ini. Kata yang pertama, Tuhan mengenal saya. Apa yang maksud Tuhan mengenal saya? Tuhan artinya paling tahu pergumulan saya. Saya nggak perlu khawatir. Karena itu ada lagu berbunyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa senyum. Di hadapan orang lain kita bisa senyum-senyum. Padahal hati kita sedang ketakutan bayar uang sekolah anak. Kita sedang ketakutan dengan bisnis kita yang semakin lama semakin omsetnya menurun. Kita sedang ketakutan menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kita sedang sedih melihat suami kita. Kita sedang sedih melihat istri kita. Kita sedang sedih bergumul karena anak kita mungkin terkena pergaulan yang tidak baik. Mulut kita tersenyum. Kita terlihat baik-baik saja. Orang tidak kenal pergumulan kita. Tetapi ada satu pribadi yang mengenal pergumulan kita. Pribadi itu namanya siapa? Tuhan Yesus. Hari ini menangislah di hadapan Tuhan. Menangis di hadapan manusia tidak pernah bisa menolong kita. Amin. Mereka bisa suatu saat malah mengecewakan kita. Kalaupun menolong, nanti kita utang budi. Jarang sekali orang menolong itu benar-benar tulus. Banyakan orang menolong ada maunya. Betul apa betul? Iya, banyak sekali. Ya. Ada maunya. Akhir-akhirnya saudara jadi utang budi sama dia. Tetapi ketika saudara menangis kepada Tuhan. Tuhan itu bagaikan bapak yang nolong anaknya. Bapak itu kalau nolong anak kehitung-hitungan utang budi. Betul enggak Pak? Ada bapak di sini yang nolong anaknya hitung-hitungan utang budi? Enggak ada. Bapak itu menolong anaknya karena dia sayang sama anaknya. Mungkin sampai mati anaknya enggak bisa balas budinya ke bapaknya. Tapi bapak itu tetap sayang sama anaknya. Apalagi Tuhan kita. Amin saudara. Jadi mari nangis sama Tuhan. Sebab setiap air matamu didaftarkan oleh Tuhan. Tuhan kenal. Yang kedua, ya kalau tadi kita sudah belajar yang pertama tadi bahwa Tuhan paling tahu pergumulan kita. Yang kedua, ya apa yang dimaksud dengan Tuhan mengenal? Yang dimaksud dengan Tuhan mengenal adalah Tuhan paling tahu yang kita rasakan. Dia bukan hanya tahu pergumulan kita sedang nangis, tapi dia juga ikut merasakan. Di mana ayatnya? Coba kita buka bersama. Mazmur 31 ayat 7.
Mazmur 31 ayat 7. Lebih jauh lagi nanti, lebih mantap lagi di Ibrani ya. Tapi kita lihat dulu Mazmur 31 ayat 7. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Lebih jauh lagi, Ibrani 4 ayat 15. Ini paling mantap, lebih mantap lagi. Lebih powerful. Sehingga saudara paham betapa Tuhan merasakan itu ya. Coba lihat Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Wow. Jadi dia merasakan kelemahan kita saudara. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia tahu apa yang kita rasakan. Jadi tidak ada seorang pun dari antara kita yang bisa berkata, Tuhan kau tidak tahu yang aku rasakan. Berat pedih Tuhan. Saya mau katakan mama saudara, Tuhan tahu. Dan dia sudah pernah merasakan. Dia bisa turut ambil bagian dalam perasaan yang saudara rasakan saat ini. Ketika saudara menderita. Bukankah kalau kita itu pernah mengalami sesuatu. Kita itu ketika orang lain kemudian mengalami sesuatu yang pernah kita alami. Kita itu bisa kerasa banget gitu loh Bapak Ibu ya. Mungkin gini. Dulu kita itu pernah di tahap kita nggak punya uang. Makan aja susah banget. Ya. Kemudian sekarang kita diberkati Tuhan. Satu ketika kita lihat orang lain susah nggak bisa makan. Hati itu bisa lebih kerasa, betul? Betul ya? Bisa kasihan gitu. Kenapa? Karena kita tahu rasanya di sana. Bapak Ibu yang pernah sakit sampai putus asa. Sampai saudara nangis. Kemudian puji Tuhan disembuhkan Tuhan. Satu ketika ada orang yang sakit, saudara lebih bisa ngerasain kan. Ketika ada sakit saudara pingin datangi. Karena saudara tahu gak enaknya jadi orang sakit. Saudara, Tuhan kita bukan hanya tahu. Tapi dia ngerasain. Jadi hal kedua, apa yang Tuhan kenal dari kita? Tuhan kenal pergumulan kita sekali lagi. Dan Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang paling kenal apa yang kita rasakan. Ya, ini baru bagian yang pertama ya, Tuhan kenal. Yang ketiga, nah ini waktu saya tinggal 10 menit. Ya, semoga nanti saya bisa selesaikan. Sekali lagi kalau saya nggak bisa selesaikan, saudara nanti bisa minta mungkin ke multimedia, nggak apa-apa dikasih ya. Karena bagi saya firman itu untuk saudara pelajari, untuk saudara hidupi kebenaran firman. Dan saya percaya firman itu hidup. Ketika saudara lakukan firman, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang ketiga, Tuhan sangat kenal kita. Dan apa yang dimaksud ini? Dia paling tahu batas kekuatan kita. Paling tahu apa? Batas kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini Saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab perhatikan ini, Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita bersama katakan amin. Dia tahu, yang ketiga dia paling tahu batas kekuatan kita. Kadang-kadang kita bilang begini, Tuhan aku sudah gak sanggup. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau dia masih izinkan itu engkau hadapi. Mungkin kau berkata, Tuhan aku sudah gak sanggup. Tetapi Tuhan sebagai Allah itu paling tahu. Dia bagaikan seorang bapak yang melihat sambil nangis, sambil berkata, nak kamu masih bisa kok nak. Kamu harus terus nak. Kamu harus terus. Walaupun anak itu nangis. Saya punya anak saudara. Anak kecil. Anak saya namanya nomor 1 namanya Leona. Saya akan cerita tentang Leona. Leona adalah seorang anak yang sangat menyukai bahasa Mandarin. Sehingga kalau Mandarin, kalau les Mandarin, dia tidak pernah harus disuruh. Dia berangkat bahkan setengah jam sebelum les dimulai. Dia sudah siap. Dan dia ingin berangkat duluan. Tetapi Leona sangat membenci satu les yang saya haruskan yang namanya kumon. Di sini ada les kumon enggak? Ada ya? Nah,
Saya bilang sama Leonard dari kecil, Le, kamu Daddy nggak minta kamu les banyak. Hanya satu les yang harus Daddy haruskan, kumon. Kenapa kumon? Daddy bukan berarti saya lagi promo kumon, bukan saya punya kumon. Enggak. Saya itu ngomong begini karena saya lagi cerita aja. Saya suka kumon itu karena di kumon itu setiap hari kan ada PR. Dia harus kerjain setiap hari. Setiap hari, saudara. Nah, saya selalu punya prinsip, saya menyekolahkan anak itu bukan supaya anak saya jadi pinter saja, bukan. Tapi utama anak ini belajar mengerti disiplin dan anak ini punya teman, bisa berteman dengan lingkungannya, dengan orang lain. Itu aja yang saya pinginkan. Karena saya pengen anak saya disiplin, maka saya senang dengan kumon yang setiap hari dikasih PR. Jadi kan setiap hari harus kerjain dia. Dan anak saya sangat membenci matematika tadinya. Seperti anak lain, banyak ya anak yang benci matematika ya. Ya kan? Wow. Anak saya terkadang mengerjakan sambil nangis. Nggak bisa. Ya, saya sebagai ayah ketika lihat anak saya nangis, pengen nangis tidak? Ya, turut prihatin. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah prihatin dengan saya, Tante. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak usah gugup, Tante. Enggak usah gugup. Tenang aja. Nah, itu tadi kuatkan prihatin ya dengan saya. Terima kasih ya, Tante. Enggak apa-apa. Dibantu aja, dibantu dulu, enggak apa-apa. Jangan kupu, jangan dibanting HP-nya ya. Ayo. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Mungkin dibantu, silent. Iya, memang bisa membebani emosi, benar sekali. Benar. Sudah, ada yang bisa bantu mungkin? Ayo, bantu. Mungkin dibantu Brian yang masih muda-muda ini loh. Pinter biasanya. Iya, enggak apa-apa. Sudah? Wah, hebat ini. Tepuk tangan buat Oma nih. Berhasil. Oh, geleng-geleng. Oh, gak situ. Brian, tolong bantu Brian. Enggak apa-apa, Oma. Lumrah ya. Tenang aja. Lagi pula tadi kata-katanya kan menguatkan kata-kata saya, prihatin gitu ya. Udah ya. Nah, saya pengen nangis gak? Pengen nangis loh saudara lihat anak nangis itu. Betul gak? Tapi saya tahu kamu ini belum maksimal. Kamu ini masih bisa ngerjain. Sudah capek Daddy, sudah capek. Padahal saya tahu enggak, dia masih bisa. Tapi karena dia enggak mau aja, kan saya tahu dia. Saya tahu kekuatannya dia. Saya enggak akan beri dia ke PR tentunya yang lebih kekuatan. Saya tahu ini bisa. Tapi kamu lagi malas aja sudah ngerjain. Ya karena kamu enggak mau. Betul enggak? Maka saya bilang tetap. Walaupun akhirnya saya harus nemani dia sambil ikut nangis kadang saudara ya. Ya sakno irek gitu ya. Tapi saya tahu ini penting buat dia. Wah begitu kumon dia berhasil. Matematikanya kan bagus-bagus. Karena kumon itu kan pelajarannya melebihi pelajaran sekolah. Kalau di pulang rumah itu kalau pamer PR matematikanya di sekolah. Dapat 100 pasti yai. Nah di kumon pelajaran sudah lebih duluan ya kan. Kamu gak ingat kamu nangis-nangis tak bilang gitu. Iya kan. Ngerti ya, kadang-kadang Tuhan tuh gitu. Seperti Tuhan tuh seperti Bapak yang mungkin kadang-kadang kita gak tahu, mungkin dia sedih lihat kita. Karena dia kerasa kan, yang kita rasakan dia tahu. Dia tuh sedih lihat kita. Kita nangis dan berkata, Tuhan aku sudah gak sanggup. Tuhan kok jahat sih Tuhan, kok aku seperti ini. Ini sudah melebihi kemampuanku, ini sudah aku gak sanggup loh Tuhan. Ini sudah notok Tuhan, gak mampu. Tuhan kok begini. Tuhan tetap bilang, jalani nak. Seolah-olah Tuhan tetap bilang jalani. Kenapa? Dia izinkan penderitaan itu masih kita alami. Itu bagian Tuhan bilang tetap jalani nak. Kamu masih bisa kok, ini belum batas kekuatanmu. Maka perenungan ketiga ketika kau menderita. Tuhan paling mengenal engkau. Artinya Tuhan paling tahu batas kekuatanmu. Amin saudara. Apa yang kita pikir batas kekuatan kita belum tentu benar. Tapi Tuhan pasti benar karena dia yang paling tahu. Puji Tuhan. Baik. Satu lagi aja ya, karena waktu saya tinggal 3 menit. Nah sekarang kita sudah belajar tentang Tuhan mengenal. Ya, karena itu saya bilang begini, Tuhan mengenal kita. Lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Sebab itu percayakan hidupmu pada Tuhan. Ya, haleluya. Yang kedua, yang terakhir saudara. Saya akan ajarkan dengan cepat, mungkin saya akan terpaksa mengambil waktu sedikit lebih panjang dikit, saya minta maaf. Ya, yang ketiga, mungkin saya nggak akan ajarkan sekarang karena waktu saya sudah habis. Nanti saudara silakan belajar di rumah, boleh dipelajari di rumah ya. Saya akan hanya ajarkan yang kedua. Yang kedua, Tuhan ingin selalu dekat dengan kita. Katakan sama-sama saya, 1, 2, 3. Tuhan ingin selalu dekat
dengan kita. Itulah perenungan Daud di ayat 7 sampai 10 di dalam penderitaan. Di dalam penderitaan ingat bahwa Tuhan selalu ingin dekat dengan saudara. Apa pentingnya ini? Saudara, mengapa sih Tuhan tuh kok ingin dekat dengan kita di tengah penderitaan? Dan kita harus sadar bahwa Tuhan ingin dekat dengan kita. Karena yang pertama, dekat dengan Tuhan. Mengapa Tuhan ingin dekat dengan kita? Karena Dia ingin melindungi dan menaungi kita. Matius 23, baca sama-sama dengan cepat. Matius 23 ayat 37. Oke, saya berusaha dengan cepat ya. Matius 23 ayat 37. Wah ya. 27 ya. 37. 23 ayat 37. 37. Oke, thank you so much ya. Yerusalem, Yerusalem kata Yesus. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini teriakan Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang duduk tuh di atas bukit, dia lihat kota Yerusalem. Terus dia itu lagi sambil nangis kayaknya saudara. Sedih, dia itu meratap Yerusalem, Yerusalem. Karena dia itu cinta dengan Yerusalem, kota kediaman. Dia itu cinta dengan umat Israel. Lalu dia bilang gini, Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak. Kenapa? Tuhan ingin dekat kita ketika kita menderita. Dan ini kita harus dalam perenungan. Karena justru dalam penderitaan itu Tuhan ingin dekat dengan kita karena Dia ingin melindungi kita. Seperti induk ayam, kata firman Tuhan, anak-anak ayam itu ditaruh di bawah sayapnya, dilindungi dekat. Saudara tahu gak sih ketika saudara dekat dengan Tuhan, di situ justru ada perlindungan yang dari Tuhan. Tapi betapa Tuhan sedih melihat anak-anak Tuhan ketika menderita justru lari dari Tuhan. Berapa banyak lalu lari gak ke gereja. Lalu pergi dari Tuhan dan berkata aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Aku gak mau ikut Yesus lagi. Aku menderita. Padahal Yesus berkata ayo nak sini nak. Aku mau melindungi engkau. Tapi kita berkata aku gak mau. Itu seperti Israel. Yang pergi. Bahkan menolak ketika Tuhan mau dekat dengan dia. Tuhan dekat dengan kita. Perenungan selanjutnya ya. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan ingin dekat dengan kita. Apa artinya? Yang kedua. Karena Tuhan mampu. Tuhan ingin kita mengalami ketenangan dan pemulihan. Nah ini yang kedua yang gak kalah pentingnya. Selain perlindungan Dia ingin kita mengalami ketenangan dan pemulihan. Coba baca ayatnya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Saya berdoa kepada Tuhan hari ini saudara tidak sia-sia datang di tempat ini. Ya, karena saudara punya Tuhan yang luar biasa. Sayang sekali kalau saudara tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi sayang kamu enggak naik sekali. Kenapa? Karena Tuhan mau dekat dengan kita. Dia mau kasih ketenangan, Dia kasih pemulihan. Tapi seringkali kita tidak mau. Dalam tinggal tenang dekat Tuhan. Tuhan hanya mau dekat sama aku, anakku. Bersimpu di bawah kakiku. Mulailah berdoa, mulailah baca Alkitabmu. Jangan andalkan pikiranmu. Mulailah datang kepadaku. Tapi kita pada enggak Tuhan. Padahal Tuhan mau kasih perlindungan. Tuhan mau kasih kita ketenangan. Tuhan akan mau pulihkan kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang saudara perlu renungkan dekat dengan Tuhan. Ya, mengapa Tuhan ingin selalu dekat dengan kita? Karena Tuhan ketika dekat dengan kita, Dia akan bimbing kita pada kebahagiaan yang kekal. Amin. Nah, ini ayat terakhir dibaca. Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Dengan demikian, bagian yang terakhir dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 tidak saya sampaikan hari ini ya. Nanti Bapak Ibu pelajari sendiri dan semoga ini menjadi perenungan Bapak Ibu, susu AI, tante di dalam kehidupan ya. Yesaya 48. Sudah dapat sama-sama? Kita baca ya kalau boleh ya. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku,
maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Mari kita bersama katakan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, semoga hari ini memberkati saudara. Saya harus jujur berkata, selama hidup tidak mungkin kita lepas dari penderitaan. Penderitaan pasti ada, tetapi semoga perenungan di dalam penderitaan ini nanti menguatkan saudara melewati masa-masa tergelap dalam hidup saudara. Karena saya selalu percaya di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, selalu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kau Allah yang ajaib Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena keajaiban. Malam hari ini Tuhan, kami merasakan kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, kami ada pergumulan. Kami dalam problem dalam hidup ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini firman Tuhan telah kami dengar. Biarkan firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami dalam menaungi kehidupan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan Engkau pasti ada kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan hamba-hambamu yang melayani WL, pemain musik, singer, dan semuanya Tuhan. Kiranya berkat-berkat-Mu mengalir buat kehidupannya. Dan kami berdoa Tuhan, untuk setiap daripada kami yang hadir. Bukan satu kebetulan Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini. Tapi kami percaya ada sesuatu hal yang besar akan terjadi dalam tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bertahta di tempat ini Tuhan. Dan akan memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.